Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini sama-sama kita akan dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema Waspada Roh Isabel. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan bahwa dia menulis dalam surat-surat itu, katanya, serukanlah puasa dan duduklah Nabot di depan rakyat ini. Duduklah 2 orang keturunan orang Dursila di hadapannya, dan mereka harus bersaksi terhadap dia dengan berkata, kamu telah mengutuki Allah dan Raja, bawalah dia keluar dan lempari dengan batu sampai mati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada pepatah yang bilang begini, di balik kesuksesan suami ada istri yang hebat. Namun sebaliknya, di balik kehancuran suami ada istri yang mencelakakan. Itulah yang terjadi dengan Raja Ahab yang menginginkan kebun anggur milik seorang Yahudi yang bernama Nabot, yang tidak mau menjualnya. Ia kesal dan marah. Namun istrinya Isabel memberikan solusi dengan cara yang keji, yaitu menfitnah Nabot sehingga ia terbunuh dan kebun anggurnya dirampas menjadi milik Raja Ahab. Nah, karakteristik roh Isabel ini adalah mengontrol dan memanipulasi. Roh ini terbukti hari ini di gereja, dimanapun pemimpin rohani memanipulasi dan mengendalikan mereka yang berada di bawah mereka. Nah, sama seperti Isabel, dia menyalahgunakan wewenang raja, maka pemimpin ini menyalahgunakan wewenang dan otoritas rohani dan mengancam orang-orang yang mereka pimpin. Mereka sering memanipulasi orang supaya apa? Memberi uang dengan alasan pelayanan. Nah, roh ini juga bisa dalam keluarga kita, di mana seorang istri akan mendominasi dan mengendalikan suaminya. Meskipun roh ini dapat mempengaruhi pria dan wanita, ia suka mengendalikan dan memanipulasi orang tanpa kekerasan. Nah, oleh karena itu saudara, hal ini lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Nah, namun ada banyak pria juga memiliki roh Isabel. Roh ini sangat lazim dalam agama-agama tertentu, di mana perempuan benar-benar dikendalikan dan didominasi oleh laki-laki, terutama oleh suami mereka. Nah, roh Isabel juga tidak suka berada di bawah otoritas rohani, dan hanya akan memiliki hubungan di mana ia bisa mengendalikan orang. Dan jika tidak bisa mengendalikan orang, ia menarik diri dari orang. Nah, seseorang dengan roh Isabel ini memiliki roh yang independen dan tidak suka menjadi bagian dari sebuah tim. Nah, dia akan sering menarik diri dari persekutuan dengan orang lain. Mari kita waspada dengan roh Isabel ini. Kelihatannya baik dan menolong, namun selalu ada agenda untuk menguasai dan memanipulasi demi keuntungan pribadi. Banyak pendeta palsu yang mengobrol nubuat. Untuk apa? Untuk kelancaran memanipulasi. Mari saudara kita berhati-hati dan kita harus benar-benar waspada akan roh Isabel ini dalam kehidupan kita. Saya percaya Isabel ini dia dikaruniai oleh si jahat, dan dengan kekuatan yang mengintimidasi dan merampas keberanian dan kepercayaan diri seseorang. Dan dia memiliki kekuatan untuk menciptakan rasa takut dan mendorong seseorang untuk menuju kecemasan dan depresi. Saya juga percaya bahwa roh Isabel ini masih bekerja sampai dengan hari ini. Dan para pemimpin khususnya rentan terhadap roh Isabel. Nah, musuh menyadari bahwa peran kepemimpinan dalam masyarakat kita sangatlah penting. Nah, sehingga ia menggunakan roh Isabel ini untuk menyerang dan menggagalkan orang-orang yang berada di posisi kepemimpinan. Beberapa pemimpin rentan terhadap kecemasan, depresi, sehingga roh Isabel menyerang. Nah, pemimpin lain juga rentan terhadap kesombongan dan keangkuhan. Nah, sehingga itulah inti serangan. Pimpinan lagi rentan dengan terhadap dosa seksual, sehingga roh Isabel ini berusaha mengeksploitasi mereka. Ketika seorang pemimpin jatuh,
di bawah kepemimpinan Roh Isabel, kelompok yang berada di bawah otoritasnya itu pasti akan menderita. Nah, hal ini berlaku dalam perusahaan, dalam masyarakat, sekolah, tim, bahkan keluarga. Roh Isabel ini ingin melumpuhkan dengan rasa takut, kutukan, depresi, apatis, atau apapun yang diperlakukan sehingga pemimpin itu dia mundur. Nah, jawaban bagi mereka yang diserang oleh Roh Isabel ini adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan berdiri teguh. Saudaraku, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh senjata perlengkapan Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan pada hari yang jahat itu dan tetap teguh berdiri sesudah kamu menyelesaikan sesuatu. Karena itu, berdirilah teguh. Dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi saudara, pertempuran antara Isabel dan Elia belum berakhir. Perang masih berlangsung dan kita adalah pejuang dalam perjuangan besar itu. Seperti Elia pada zamannya, kita pada zaman kita adalah agen kerajaan Allah. Oleh karena itu, tanggung jawab kita adalah berdiri teguh melawan roh Isabel kapanpun dia menyerang. Mari sama-sama biarlah firman Tuhan di pagi ini menguatkan setiap kita untuk kita berdiri teguh, kita jangan goyah. Mari sama-sama kita mau fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga serangan apapun yang ditujukan kepada setiap kita mampu untuk melawan itu dengan keteguhan iman kita kepada Kristus. Roh Isabel tetap bekerja sampai dengan hari ini, tetapi anak-anak Tuhan yang berdiri teguh atas dasar firman Tuhan, berdiri dalam firman Tuhan, tidak akan pernah goyah dan tetap akan menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.